Duka yang mendalam baru saja kita terima kabar, yaitu depo Pertamina meledak. Bukan hanya meledaknya depo Pertamina, terbakarnya depo Pertamina yang kita sesalkan, tetapi ternyata memakan korban jiwa hingga 12 orang tercatat meninggal dunia. Sobat-sobatku semuanya, saat ini semua perhatian tertuju ke depo Pertamina. Semua daya upaya baik di medsos maupun di berita-berita yang lain, semuanya tertuju ke depo Pertamina. Ada banyak yang berpendapat, ada banyak mengeluarkan pikiran-pikirannya dan opini-opininya, bahwa sebagian dari masyarakat kita berpendapat bahwa Pertamina lah yang salah. Pertamina lah yang tidak memperhatikan keselamatan rakyat yang berada di sekitar deponya. Pertamina lah yang harus bertanggung jawab. Pertamina lah yang harus menjaga keselamatan warga di sekitar depo Pertamina. Tetapi sobatku semuanya, kita lihat bahwa depo itu sudah berdiri sejak tahun 72 atau 74. Dan pada saat berdirinya depo itu, pada saat dibangunnya gudang BBM itu, tentu wilayah tersebut belum ada masyarakat, belum ada rakyat yang bermukim di situ, atau kalau jika pun ada, letaknya pasti berjauhan. Nah sobat, permasalahan sosial kembali timbul pada saat pertumbuhan penduduk bertambah, di mana kegiatan ekonomi semakin menunjukkan geliatnya, dan masyarakat, rakyat, manusia secara sadar dan naluri tentu mencari tempat tinggal. Tempat tinggal yang nyaman, salah satunya adalah nyaman dekat dengan daerah bekerjanya, nyaman dengan wilayah di mana dia bisa mencari nafkah, nyaman di mana di wilayah mereka bisa mendapatkan sesuap nasi untuk menyambung hidupnya di Jakarta. Nah, semuanya sudah terjadi dan kita melihat terus ini berkembang dan bergulir. Apakah benar Pertamina yang bersalah? Apakah benar Pertamina yang harus bertanggung jawab? Sobat, beberapa waktu yang lalu, pada saat Pilkada DKI, sudah jelas depo ini pun, Tanah Merah ini pun menjadi sebuah ikon, menjadi sebuah tempat untuk menggalang suara bagi calon gubernur DKI, di mana rakyat yang memiliki hak pilih berada pasti akan didatangi oleh calon, baik itu calon gubernur maupun calon DPR, DPRD maupun DPRD provinsi. Sobat-sobatku semuanya, begitu pula yang terjadi dengan Tanah Merah pada waktu itu. Calon gubernur yang saat itu bernama Anies Rashid Baswedan, walaupun sekarang dia telah berubah nama, ditambah nama panggilan oleh masyarakat semuanya, yaitu Yohanes Anies Rashid Baswedan. Pada saat itu beliau datang, pada saat itu beliau berkomunikasi dengan rakyat, dan pada saat itu pula terjadilah kontrak politik, di mana pada saat dia nanti akan terpilih jadi gubernur yang tentu didukung oleh rakyat Tanah Merah, maka beliau akan melegalkan status pemukiman penduduk yang ilegal sebetulnya. Kenapa ilegal? Karena tanah yang ditempati oleh penduduk itu bermukim, tanah yang digunakan mendirikan rumah dan bangunan oleh penduduk di Tanah Merah adalah tanah hak milik orang lain. Dalam hal ini hak milik Pertamina, PT Pertamina Persero. Sobatku semuanya, demi mendapatkan suara, demi mendapatkan dukungan, demi supaya dia menjadi seorang gubernur di DKI Jakarta, maka ditandatanganilah kontrak politik tersebut. Apakah hal itu salah? Itu adalah hal yang wajar dan dilakukan hampir semua calon, baik itu calon legislatif maupun calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, bahkan kadang-kadang pun calon presiden juga terjadi seperti itu. Sobat semuanya, setelah terjadi ledakan yang demikian luar biasa pada beberapa hari yang lalu, semua mata tertuju bukan hanya kepada Anies Baswedan, tetapi juga tertuju kepada yang namanya Basuki Cahayapurnama. Begitu juga dengan seorang menteri yang bernama Erick Thohir. Kedua orang inilah yang harusnya bertanggung jawab terhadap keberadaan aset-aset BUMN. Apalagi Basuki Cahayapurnama adalah komisaris utama dari PT Pertamina. Mereka harus bertanggung jawab. Mereka harus
seharusnya mereka sudah berani merelokasi, mereka harus berani memindahkan. Apalagi seorang Basuki Cahayapurnama sudah mengetahui berbahayanya pemukiman di dekat depo Pertamina sejak tahun 2016. Dan Ahok, sebutan dari Basuki Cahayapurnama, mengatakan pernah memperingatkan Anies Baswedan bahwa jangan sekali-sekali atau berbahaya jika membuat kontrak politik dengan warga tanpa data yang dimiliki dengan jelas. Dikatakan, kenapa Ahok tidak melakukan atau tidak menggusur rakyat yang ada di sana pada saat setelah selesai pilkada? Padahal Ahok mengerti, Basuki Cahayapurnama mengerti bahaya yang akan diterima rakyat di situ. Ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa Ahok harusnya bertanggung jawab, bahwa Ahok harusnya tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Bahkan ada yang mengatakan Pertamina harus segera menanggung biaya, bahkan lebih lagi kembali mengembalikan rumah yang ada di sekitar situ, dibetulkan secara layak sehingga layak untuk dihuni. Statement seperti ini sangat berbahaya, karena jika sudah tertimpa musibah seperti ini, kita tidak belajar pengalaman yang lalu dan kita mengulang kembali kesalahan yang lalu, maka musibah yang besar akan kembali terjadi dan sedang mengintip di mata Anda semuanya. Sobat-sobatku semuanya, kenapa Ahok tidak bisa? Atau kenapa Ahok membiarkan saja terjadi? Mari kita sama-sama berpikir. Bagaimana seorang komisaris, bagaimana seorang direksi di Pertamina, bagaimana seorang pelaksana melaksanakan tugas di depo tersebut, pejabat yang memegang kuasa di depo tersebut, bisa menyingkirkan atau bisa menyuruh pergi warga yang ada di sana, mengusir atau lebih halus lagi meminggirkan warga di situ supaya menjauhi depo, sedangkan gubernur yang menjabat kepala pemerintahan tertinggi di DKI Jakarta justru mengeluarkan izin mendirikan bangunan untuk semua rumah-rumah yang ada di sekitar depo tersebut. Justru gubernur tersebut melegalkan dari mereka yang menempati tanah orang ilegal, menyerobot tanah orang, dilegalkan dengan memberikan izin. Apakah mungkin rakyat dibenturkan kepada pemerintah? Di satu sisi rakyat diusir dari pemukimannya, di satu sisi rakyat digusur dari pemukimannya karena tidak memiliki status hak yang legal. Tetapi di sisi lain, sebuah otoritas tertinggi yang bisa memberikan hak kepada rakyat, dia memberikan haknya tersebut kepada rakyat, dia melegalkan hak tersebut kepada rakyat. Apakah tidak akan terjadi benturan yang lebih besar pada saat itu, di mana rakyat di Tanah Merah semuanya memang menghendaki supaya mereka boleh tinggal, supaya mereka boleh bermukim di situ. Sang pemilik tanah mengusir, tetapi sang penguasa memberikan izin. Kira-kira kuat mana sobatku semuanya? Kita tidak bisa menganalisa secara serampangan, tetapi biarlah semuanya berjalan dan semua mulai diteliti kembali oleh pemerintah daerah DKI Jakarta yang saat ini dijabat oleh Gubernur Heru. Biarlah mulai dicarikan solusi yang terbaik, dan rakyat yang bermukim di sekitar depo hendaknya mulai berpikir ulang untuk kembali ke rumahnya, untuk kembali ke lokasi daerahnya tersebut. Hendaknya mulai berpikir bagaimana supaya bisa hidup dengan aman, tenang, dan nyaman, dan kembali berkegiatan seperti semula. Dibilang salah, rakyat memang salah. Dibilang benar, rakyat pun benar. Karena secara naluri alamiah tadi saya katakan bahwa manusia hidup tentu mencari tempat tinggal, tentu mencari tempat berteduh, dan di mana ditemukan, di situ dia tinggal, dan ternyata di situ dia dilegalkan. Tidak bisa diambil kesalahan 100% untuk rakyat, walaupun sudah diberi peringatan bahwa itu bukan tanah milikmu, itu bukan tanah milik Anda, itu adalah tanah milik orang lain. Tetapi karena ada satu kekuatan yang lebih besar, lebih tinggi, melegalkan mereka tinggal di sana, rakyat tidak bisa disalahkan 100%.
pada masa Pilkada DKI Jakarta, pada saat dibuat kontrak politik, pada saat dibuat penandatanganan itu, tentu sudah berkembang berita. Karena sang lawan, dalam hal ini adalah Ahok, sudah mencetuskan kata-kata, jangan sembarangan membuat kontrak politik, terutama untuk wilayah Tanah Merah. Tetapi oleh seorang yang bernama Anies Baswedan, tetap dibuatlah kontrak politik itu. Jika sampai Anies mengatakan bahwa dia tidak mengerti akan kejadian yang seperti ini, bahwa dia tidak mengerti bahwa tanah itu adalah milik PT Pertamina, bahwa dia tidak mengerti bahwa kenapa rakyat di situ tidak mendapatkan hak untuk mendirikan bangunannya, seorang calon gubernur berani menandatangani kontrak politik tanpa melihat data. Bukan hanya dia ceroboh, tetapi itu tadi, bodoh. Itu adalah hal pertama. Dan hal kedua, kalau dia sudah mengetahui tempat itu adalah berkonflik, tempat itu bermasalah, tetap diadakan kontrak politik di situ, maka inilah yang sangat-sangat menakutkan kita semua. Dia melegalkan segala cara, menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisinya menjadi seorang gubernur di DKI Jakarta. Sekarang kita mengetahui track recordnya Anies Baswedan seperti apa. 2024, seorang Anies Rashid Baswedan sudah memproklamirkan dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia, menyatakan bahwa dirinya adalah seorang capres, bahwa dirinya adalah seorang presiden yang pantas menjadi presiden dengan track record yang terjadi di Jakarta selama dia menjadi gubernur. Sobat, ingat, track record selalu dia gemborkan, selalu dia katakan, rekam jejak selalu dia beritakan terus-menerus. Rekam jejak di Jakarta kita tahu semuanya. Apakah hal ini pun dengan kebakaran dan meledaknya depo Pertamina termasuk rekam jejak yang harus dicatat? Kiranya rakyat Indonesia bisa melihat semua rekam jejak yang telah dia torehkan, rekam jejak yang telah dia berikan selama dia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Tahun 2024, hati-hatilah di dalam memilih, berhati-hatilah di dalam menentukan pilihan Anda, karena pilihan Anda menentukan nasib hidup Anda di masa mendatang selama 5 tahun. Nasi telah menjadi bubur, semua sudah terjadi, dan sekarang tinggal duka nestapa dari rakyat di Tanah Merah. Bela sungkawa yang mendalam kami sampaikan kepada seluruh segenap keluarga yang tertimpa musibah. Kiranya Allah yang kita sembah memberikan berkahnya, memberikan ketabahan, kesabaran untuk keluarga, terutama keluarga-keluarga yang ditinggal pergi selamanya oleh anggota keluarga. Dan bagi keluarga yang menderita cedera, keluarga yang masih dirawat di rumah sakit, mari kita mendoakan supaya mereka segera pulih kembali, bisa beraktivitas kembali, dan bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Salam Ovidantos.